Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran rizki, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah segala urusan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Bayangkan sebuah dunia Islam yang baru saja kehilangan porosnya. Khalifah Utsmaniyah tumbang. Kekuasaan Islam selama berabad-abad runtuh dalam semalam. Dan di tengah kekosongan itu, lahirlah kekuatan baru yang membawa agenda lama dengan semangat baru, yaitu pemurnian ajaran. Di tahun 1924, Kerajaan Saudi berdiri di atas reruntuhan khilafah. Tahun berikutnya, suara keras mulai terdengar, yaitu makam-makam harus dibongkar, syirik harus dibasmi. Bahkan makam Rasulullah SAW pun tidak boleh dikeramatkan. Terlalu gila untuk dipercaya? Mungkin, tapi inilah yang nyaris terjadi. Di ujung dunia Islam, di tanah jajahan Belanda yang jauh dari pusat kekuasaan, para ulama bersujud dan menangis. Tapi mereka tidak hanya berdoa, mereka bergerak. Mereka membentuk komite Hijaz, mereka mengirim delegasi, dan mereka menyatukan kekuatan. Dari kecintaan kepada Nabi, lahirlah sebuah organisasi besar yang tidak hanya membela makam, tapi juga martabat umat. Nama itu kini kita kenal sebagai Nahdlatul Ulama. Ini adalah kisah cinta, cinta yang bersuara, cinta yang berani, dan cinta yang terorganisir. Dan inilah kisahnya. Bagaimana cinta kepada Rasulullah SAW pernah menyelamatkan dunia Islam dari tanah suci hingga bumi pesantren. Simak videonya sampai akhir agar tidak sesat. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Pada awal abad ke-20, menjadi salah satu fase paling gelap sekaligus paling menentukan dalam sejarah dunia Islam modern. Di tengah keruntuhan kekuasaan kolonial lama dan bangkitnya semangat nasionalisme baru, satu peristiwa mengguncang pondasi peradaban Islam, yaitu penghapusan khilafah Utsmaniyah oleh Mustafa Kemal Atatürk pada tanggal 3 Maret 1924. Peristiwa ini bukan sekedar pergantian rezim atau sistem pemerintahan, tetapi menandai berakhirnya kepemimpinan simbolik umat Islam yang telah berdiri selama lebih dari 13 abad. Dengan keputusan itu, dunia Islam kehilangan poros tunggal yang selama ini, meskipun secara politik telah lemah, tetap menjadi lambang kesatuan dan pelindung tanah suci di Mekah dan Madinah. Setelah runtuhnya khilafah, dunia Islam tidak hanya tercerai secara politik, tetapi juga kehilangan arah dalam spiritualitas dan identitas. Negara-negara Muslim yang sebelumnya bernaung di bawah satu bayangan kekhalifahan, kini berdiri sendiri dalam bentuk negara bangsa modern. Seringkali di bawah kendali kekuasaan Barat, yaitu kekuasaan Inggris, Perancis, Belanda, hingga Italia. Fragmentasi ini meninggalkan pertanyaan eksistensial yang mendalam, yaitu siapa yang kini berhak memimpin umat, siapa penjaga tanah haram, dan Islam seperti apa yang akan mewarnai dunia pasca kekhalifahan. Di berbagai belahan dunia Islam, pertanyaan-pertanyaan seperti ini memunculkan respon yang beragam. Di anak benua India,
lahirlah gerakan khilafah sebagai solidaritas untuk mempertahankan simbol kekhalifahan Turki. Di Mesir dan Syam, pemikir-pemikir seperti Muhammad Abduh dan Rosyid Ridho melalui majalah An-Manar mencoba merumuskan kembali Islam dalam wajah yang rasional dan reformis. Di wilayah Hijaz muncul satu kekuatan baru, yaitu dinasti Saud, yang bersekutu dengan gerakan Wahabi untuk mengambil alih Mekah dan Madinah. Aliansi antara kekuatan militer dan keyakinan Puritan itu menjadi senjata ampuh dalam merebut kendali atas dua kota suci umat Islam, Mekah dan Madinah. Abdul Aziz bin Saud, pendiri kerajaan Arab Saudi, memulai kiprah politiknya dari Riyadh pada awal abad ke-20. Dengan langkah-langkah strategis dan agresif, ia perlahan memperluas wilayah kekuasaannya. Gerakan Wahabi yang menyertainya bukan hanya sekedar mazhab, tetapi membawa ideologi keagamaan yang sangat ketat dan eksklusif. Bagi mereka, banyak tradisi umat Islam yang telah berjalan ratusan tahun, seperti ziarah ke makam Nabi, tawasul kepada orang soleh, peringatan maulid, bahkan mencium Hajar Aswad, mereka pandang sebagai bentuk penyimpangan dari tauhid murni. Semua yang dianggap bid'ah harus disingkirkan demi memurnikan agama. Setelah Hijaz berhasil dikuasai, konsekuensinya segera terasa. Satu persatu situs penting dalam sejarah Islam dihancurkan. Di Madinah, makam para keluarga dan sahabat Nabi yang berada di Janatul Baqi diratakan dengan tanah. Di Mekah, tempat kelahiran Rasulullah pun mengalami nasib yang sama. Masjid-masjid kecil yang memiliki nilai sejarah dan spiritual juga turut lenyap. Semua ini dilakukan dengan dalih membersihkan ajaran Islam dari unsur-unsur yang dianggap menyimpang. Namun, bagi mayoritas umat Islam di luar Arab, tindakan ini dirasakan sebagai luka yang dalam. Bukan hanya penghinaan terhadap warisan sejarah, tetapi juga pemutusan hubungan spiritual dengan jejak Nabi dan para pewarisnya. Di tengah suasana yang semakin tegang, muncul satu isu yang jauh lebih sensitif dan mengguncang, yaitu kabar bahwa makam Rasulullah SAW di Madinah juga akan dihancurkan atau disamarkan. Meski tidak pernah diumumkan secara resmi oleh pihak Saudi, banyak tokoh dan ulama yakin bahwa langkah-langkah sebelumnya menjadi isyarat menuju tujuan yang lebih ekstrim. Beberapa pemikir Wahabi diketahui pernah mengusulkan agar makam Nabi dipindahkan ke lokasi lain yang lebih netral agar tidak dijadikan tempat pengkultusan. Bahkan kubah hijau yang menjadi simbol cinta umat kepada Nabi pun dianggap sebagai penghalang terhadap tauhid. Isu ini menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru dunia Islam, menimbulkan kecemasan dan kemarahan yang luar biasa. Sebab makam Nabi bukanlah sekedar tempat sejarah. Ia adalah pusat dari cinta dan penghormatan umat kepada Rasulullah. Tempat itu menjadi lambang penghubung rohani antara manusia dengan nabinya. Jika tempat itu dihilangkan, yang tersisa hanyalah kekosongan spiritual yang sulit diisi. Di tengah kekacauan geopolitik dan konflik ideologis itulah muncul kesadaran baru di kalangan ulama Islam. Kesadaran bahwa jika umat tidak bersatu dan bertindak, maka warisan Rasulullah benar-benar bisa lenyap dari muka bumi. Maka dari berbagai penjuru dunia, para ulama Sunni yang berpegang pada mazhab 4 dan mengikuti jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah mulai bergerak. Mereka menyusun strategi, membangun jaringan,
dan menyuarakan kegelisahan umat. Di tanah Nusantara, seorang ulama karismatik yang bernama Kiai Hasyim Asy'ari menangkap bahwa ini bukan sekedar persoalan politik Arab, tetapi juga soal masa depan akidah, warisan kemuliaan, dan nilai-nilai keagamaan yang selama ini dijaga oleh para ulama. Baginya, ini adalah momen penentuan apakah Islam akan tetap berdiri sebagai agama yang rahmah dan berakar pada tradisi ulama, atau akan berubah menjadi Islam yang keras, kering, dan kehilangan sisi spiritualnya. Maka gerakan pun dimulai, bukan dengan senjata, tetapi dengan tekad, diplomasi, dan doa yang tidak putus dari para pewaris Nabi. Ketika kekuasaan dinasti Saud berhasil menguasai wilayah Mekah dan Madinah, yang mereka bawa bukan hanya kekuatan militer, tetapi juga sebuah ideologi keagamaan yang sangat puritan. Ideologi itu dikenal dengan nama Wahabisme, yang berasal dari pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab, seorang ulama dari Najd yang hidup pada abad ke-18. Dalam pandangannya, banyak praktik keagamaan umat Islam telah menyimpang dari tauhid murni. Ia memandang bahwa segala bentuk penghormatan terhadap Islam seperti tawasul kepada nabi atau wali hingga perayaan tradisional seperti Maulid Nabi adalah bentuk-bentuk kesyirikan dan bid'ah yang harus dihapuskan. Wahabisme berdiri di atas penafsiran yang sangat tegas terhadap tauhid uluhiyah, yaitu prinsip ketauhidan dalam aspek ibadah. Dalam tafsir mereka, tidak boleh ada perantara antara manusia dan Allah, bahkan dalam bentuk permohonan doa melalui makam orang-orang soleh. Mereka menganggap bahwa ziarah ke makam Rasul berpotensi mengarah pada pengkultusan. Kubah dan hiasan di makam dinilai sebagai bentuk pengagungan yang berlebihan. Bahkan, amalan-amalan yang telah hidup dan berkembang di banyak negeri muslim seperti tahlilan, perayaan maulid, dan tawasul dianggap sebagai ritual bid'ah yang mencederai kemurnian tauhid. Bagi mereka, cita-cita tertinggi adalah mengembalikan wajah Islam ke bentuk paling awal, sebagaimana yang diyakini dijalankan oleh generasi sahabat, tanpa embel-embel budaya, tanpa simbol atau struktur sosial yang tumbuh belakangan. Narasi yang kerap mereka bangun berbunyi, "Kami tidak memusuhi cinta kepada Nabi, tapi cara sebagian orang mengekspresikan cinta itu." Namun di balik pernyataan ini yang terdengar moderat ini, kebijakan yang diterapkan begitu radikal. Ketika ideologi ini mendapatkan legitimasi politik di bawah kekuasaan Raja Ibnu Saud, dampaknya sangat nyata dan mengejutkan. Satu demi satu, warisan Islam dihancurkan. Di Madinah, kompleks pemakaman Janatul Baqi yang menjadi tempat peristirahatan istri-istri Nabi, anak-anak beliau, dan bahkan para sahabat utama diratakan dengan tanah pada tahun 1925. Di Mekah, Janatul Ma'la mengalami nasib serupa pada tahun berikutnya. Di sanalah Sayyidah Aminah, Abdul Muthalib, dan Sayyidah Khadijah dimakamkan. Bahkan tempat kelahiran Rasulullah SAW di Mekah sempat akan diubah menjadi tempat parkir. Bagi kaum Wahabi, penghancuran ini adalah bentuk dari taghyir al-munkar, yakni menghilangkan kemungkaran. Akan tetapi, bagi mayoritas umat Islam di seluruh dunia, ini bukan pemurnian, melainkan penghapusan sejarah. Sebuah tindakan yang merobek hubungan batin umat dengan sejarah rohaninya sendiri. Puncak dari semua kontroversi ini muncul
ketika terdengar isu bahwa makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi akan disamarkan atau bahkan dipindahkan dari tempatnya yang sekarang. Dalam lingkungan Wahabi memang ada suara-suara ekstrim yang menginginkan agar makam Rasulullah tidak lagi menjadi titik ziarah. Mereka ingin agar tidak ada tanda visual seperti kubah hijau yang dianggap mengundang pengultusan. Mereka mendorong agar makam Nabi dipindahkan ke tempat netral, agar tidak lagi dikeramatkan oleh para peziarah yang mereka anggap menyimpang dari tauhid. Walau sampai hari ini gagasan itu belum pernah benar-benar dilaksanakan, kenyataan bahwa ide seperti itu sempat muncul dan dibahas saja sudah cukup untuk membakar emosi jutaan umat Islam di berbagai penjuru dunia. Sebab makam Nabi bukan sekedar tempat bersejarah, melainkan ia adalah pusat spiritualitas umat, simbol cinta, dan lambang penghormatan terhadap manusia paling mulia yang pernah berjalan di muka bumi. Pertanyaannya kemudian mengemuka, benarkah semua itu demi pemurnian tauhid? Ataukah ini justru bentuk radikalisme yang menghapus jejak sejarah dan memutus hubungan umat dengan masa lalunya? Mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i maupun Hambali klasik, tidak pernah melarang ziarah ke makam Nabi. Bahkan mereka menganjurkannya. Imam Nawawi, Imam Malik, Ibnu Hajar, dan banyak lainnya telah menulis dengan jelas bahwa siapapun yang berziarah ke makam Nabi dengan niat cinta dan penghormatan, maka ia tergolong orang yang dekat dengan Rasul. Ziarah bukan penyembahan. Ia adalah ungkapan rindu dan sarana ruhani yang menghubungkan hati umat dengan nabinya. Apa yang terjadi kemudian menimbulkan gejolak batin yang besar dalam diri banyak muslim. Di satu sisi, mereka mencintai tanah suci, menghormati penjaganya, dan datang ke sana setiap tahun untuk berhaji. Di sisi lain, mereka merasa kehilangan. Mereka merasakan bahwa warisan-warisan yang telah menjadi bagian dari kehidupan spiritual Islam selama berabad-abad direnggut secara sepihak, tanpa ruang diskusi. Inilah yang kemudian memicu gelombang reaksi dari berbagai penjuru dunia Islam. Dari Mesir dengan Al-Azharnya, dari India dan Turki hingga ke Indonesia. Disinilah mengapa gerakan para ulama Nusantara, seperti yang dilakukan oleh Kiai Hasyim Asy'ari, menjadi begitu penting. Karena ketika makam Nabi saja sudah tidak dihormati, apalagi yang tersisa dari cinta umat kepada Rasul? Maka para ulama tidak tinggal diam. Mereka tidak hanya menangis dan berdoa, akan tetapi mereka bangkit dan bergerak, menyusun strategi, menggalang solidaritas, dan menyuarakan keberatan umat Islam dalam forum internasional. Sebab bagi mereka, membela warisan Nabi adalah bagian dari mencintainya, dengan pikiran, dengan pena, dan dengan tindakan nyata. Ketika isu pembongkaran makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan penghancuran situs-situs Islam oleh penguasa baru di tanah Hijaz mencuat, guncangan besar terasa di seluruh dunia Islam, termasuk di Nusantara. Namun, di tengah kepanikan dan kesesatan yang menyebar, para ulama di tanah air tidak hanya berhenti pada kecaman atau pembahasan di mimbar pengajian. Mereka bergerak. Di barisan terdepan pergerakan itu berdirilah Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri pesantren Tebu Ireng, tokoh utama dalam jaringan pesantren tradisional, dan ulama karismatik yang dihormati dari pelosok Jawa hingga kota suci Mekah.
Kiai Hasyim Asy'ari melihat peristiwa di Hijaz bukan sekedar soal fisik. Bukan hanya tentang makam atau bangunan yang terancam dihancurkan, tetapi soal benturan ideologi besar dalam dunia Islam. Ini adalah pertarungan antara ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selama berabad-abad menjadi arus utama dengan puritanisme Wahabi yang menolak tradisi. Antara kecintaan umat kepada Rasulullah yang diwujudkan dalam ziarah dan peringatan Maulid dengan tuduhan-tuduhan syirik yang membabi buta. Antara penghormatan terhadap warisan peradaban Islam dengan usaha menghapus sejarah dan menyamaratakan wajah Islam hanya dengan satu corak. Sebagai ulama yang teguh berpegang pada mazhab Syafi'i dan pengamal tasawuf, Kiai Hasyim merasa tidak bisa tinggal diam. Ia pun bergerak, bukan karena amarah, melainkan karena tanggung jawab untuk menjaga akidah umat dan melindungi warisan keilmuan para ulama klasik. Maka pada tahun 1926 bersama tokoh-tokoh lain seperti Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, dan tokoh Sarekat Islam Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Hasyim mendorong lahirnya sebuah gerakan, yaitu Gerakan Komite Hijaz. Gerakan ini adalah tim khusus yang dibentuk untuk mewakili suara umat Islam Indonesia di hadapan penguasa baru Saudi. Komite ini dibentuk dengan misi yang jelas. Mereka ingin menyampaikan secara langsung kepada Raja Ibnu Saud agar makam Rasulullah dan situs-situs penting lainnya tidak dibongkar. Mereka meminta jaminan agar kebebasan bermazhab tetap dihormati, agar umat Islam dari luar Saudi tetap bisa beribadah sesuai dengan ajaran mazhab masing-masing, termasuk melakukan ziarah, tawasul, dan berbagai bentuk penghormatan kepada Nabi yang telah hidup dalam tradisi umat Islam selama berabad-abad. Komite ini bukan hanya sekedar pernyataan protes, melainkan langkah diplomatik pertama dari para ulama Nusantara dalam forum keislaman global. Yang menarik, Kiai Hasyim tidak memilih jalan konfrontatif. Ia tidak menggalang perlawanan dengan senjata atau mengeluarkan maklumat keras. Beliau tahu, di tengah pecahnya dunia Islam, diplomasi jauh lebih berguna daripada konflik terbuka. Strateginya sangat jernih dan penuh kecermatan. Beliau ingin menjaga martabat Islam Nusantara, menunjukkan bahwa para ulama Indonesia bukan berada di pinggiran peradaban, tetapi merupakan bagian penting dari percakapan besar umat Islam dunia. Beliau juga memanfaatkan hubungan historis yang telah lama terjalin. Karena banyak santri dan kiai dari Indonesia yang belajar bahkan mengajar di Mekah dan Madinah. Komite Hijaz pun akhirnya berangkat ke Tanah Suci. Mereka membawa surat resmi, dukungan moral dari berbagai pesantren, dan semangat solidaritas dari organisasi-organisasi Islam di tanah air. Setibanya di sana, mereka berhasil bertemu dengan pihak-pihak penting dalam pemerintahan Hijaz dan menyampaikan maksud mereka secara langsung. Hasilnya sangat memuaskan. Raja Ibnu Saud memberikan jaminan bahwa umat Islam non-Wahabi tetap dapat menjalankan ajaran mazhab mereka tanpa gangguan. Makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak jadi dibongkar, dan para jemaah dari luar Saudi tetap diperbolehkan menjalankan amalan seperti ziarah, maulid, dan tawasul tanpa harus takut akan represi. Memang sebagian situs seperti Janatul Baqi telah dihancurkan dan tidak bisa diselamatkan. Namun makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berdiri utuh hingga hari ini. Dan Komite Hijaz tercatat dalam sejarah sebagai salah satu bentuk diplomasi paling penting dan paling tenang
yang pernah dilakukan oleh para ulama Indonesia. Bukan dengan teriakan, bukan dengan tekanan politik, tetapi dengan hikmah, adab, dan keluhuran visi. Satu langkah kecil yang menyelamatkan warisan besar. Peristiwa besar yang mengguncang dunia Islam telah menyadarkan Kiai Hasyim Asy'ari dan para ulama pesantren akan pentingnya membangun organisasi keulamaan yang kuat dan terstruktur. Pada saat itu, dunia Islam sedang mengalami krisis otoritas pasca runtuhnya Khilafah Utsmaniyah. Di sisi lain, pengaruh paham Wahabisme yang menolak tradisi-tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah semakin meluas, terutama di Tanah Suci. Umat Islam Nusantara tidak bisa tinggal diam. Mereka membutuhkan wadah yang bisa melindungi keyakinan, menjaga tradisi, dan mewakili suara mereka di kancah internasional. Pasca tanggal 31 Januari 1926, bertepatan dengan 16 Rajab 1344 Hijriah, Kiai Hasyim Asy'ari bersama para ulama mendirikan Nahdlatul Ulama. Kelahirannya bukanlah reaksi spontan atas situasi lokal di Hindia Belanda, melainkan sebuah respon strategis terhadap perubahan besar di dunia Islam. NU lahir dari kesadaran bahwa umat Islam harus memiliki kekuatan kelembagaan untuk mempertahankan ajaran dan warisan yang telah dijaga turun-temurun. Sebelum NU resmi berdiri, sudah muncul dua gerakan penting yang menjadi pondasi pemikiran dan konsolidasi. Pertama adalah Nahdlatul Wathon yang didirikan pada tahun 1916 oleh Kiai Wahab Hasbullah. Organisasi ini mendorong semangat kebangsaan dan penguatan identitas Islam Nusantara. Kedua adalah Taswirul Afkar, forum intelektual yang lahir pada tahun 1924 sebagai ruang diskusi ulama dan aktivis pesantren mengenai isu-isu keislaman dan kebangsaan. Dari diskusi-diskusi inilah muncul kesadaran bahwa umat Islam di Nusantara membutuhkan organisasi resmi yang bisa menjawab tantangan zaman. Momen yang paling memperkuat semangat itu adalah pembentukan Komite Hijaz. Komite ini dibentuk untuk merespon kebijakan penguasa baru di Hijaz yang berhaluan Wahabi dan mulai melarang berbagai amalan tradisional umat Islam. Para ulama Nusantara kemudian mengirim utusan untuk melakukan diplomasi, mempertahankan tradisi seperti maulid, ziarah, dan tawasul, serta menyuarakan suara Islam moderat. Dari pengalaman inilah muncul tekad bahwa perjuangan tidak cukup hanya melalui perwakilan temporer, tetapi harus melalui organisasi permanen yang bisa mengawal isu-isu keislaman secara global, memperjuangkan sanad keilmuan pesantren, dan menjaga keseimbangan antara warisan klasik dan tantangan modernitas. Dengan berdirinya Nahdlatul Ulama, para ulama membentuk organisasi yang berpijak pada prinsip Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. NU mengikuti 4 mazhab fikih besar, yaitu Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. 2 mazhab akidah, Asy'ari dan Maturidi, serta tasawuf yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. NU hadir sebagai penjaga tradisi Islam lokal seperti tahlilan, maulid, ziarah kubur, berjanji, dan berbagai praktik keagamaan yang telah membumi dalam kehidupan masyarakat. Namun, NU tidak menutup diri dari modernitas. Organisasi ini tidak menolak kemajuan, tapi menerima modernitas dalam bingkai keilmuan yang jelas. Melalui ijtihad yang bersambung dengan sanad para ulama, NU menjadi jembatan
antara ajaran Islam klasik dan realitas kehidupan modern tanpa kehilangan akar dan identitasnya. Meskipun timbul dari pesantren dan masyarakat desa, sejak awal NU memiliki pandangan global. Hubungan dengan ulama-ulama di Mekah, Madinah, dan Mesir telah terjalin erat sejak lama. Para tokohnya terlibat dalam perjuangan Palestina, diplomasi haji, dan menjalin dialog dengan berbagai mazhab Islam lainnya. NU menjadi salah satu kekuatan penting dalam peta Islam internasional, menunjukkan bahwa Islam yang damai dan toleran bisa hadir dari tengah-tengah masyarakat tradisional. Lahirnya Nahdlatul Ulama adalah hasil dari strategi yang visioner, bukan sikap yang reaktif. Kiai Hasyim Asy'ari dan para ulama sejawatnya membuktikan bahwa ulama tidak hanya mengajar di balik mimbar, tetapi mampu menjadi pemimpin peradaban. Mereka menunjukkan bahwa tradisi tidak harus kalah oleh modernitas, dan bahwa Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam bisa ditegakkan melalui ilmu, keteladanan, serta kekuatan organisasi. Perjuangan Kiai Hasyim Asy'ari dan Komite Hijaz menjadi bukti nyata bahwa ulama Nusantara tidak tinggal diam ketika warisan Rasulullah terancam. Mereka tidak hanya berdoa tetapi juga bertindak melalui diplomasi, strategi, dan pengorganisasian. Tetapi harus dibela dengan pikiran, dengan pena, dan dengan kerja kolektif yang nyata. Dari diplomasi yang tampak kecil itulah lahir sebuah organisasi besar yang hingga hari ini terus menjadi garda terdepan Islam moderat dunia, yaitu Nahdlatul Ulama. Dari sebuah masa krisis lahirlah sebuah keputusan besar yang mengubah arah sejarah umat Islam di Nusantara. Pada tahun 1926, Nahdlatul Ulama resmi didirikan. Ia bukan sekedar organisasi keagamaan, melainkan benteng peradaban Islam yang kokoh dan menyeluruh. Nahdlatul Ulama hadir untuk menjaga warisan keislaman yang berakar kuat dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau membela tradisi-tradisi Islam yang telah hidup di tengah masyarakat, seperti ziarah kubur, tawasul, peringatan kelahiran Rasulullah, serta pembacaan tahlil dan doa bersama. Pada saat sebagian kelompok menganggap tradisi-tradisi ini sebagai sesuatu yang harus dihapus atas nama pemurnian agama, Nahdlatul Ulama justru berdiri untuk menjaga keseimbangan antara ajaran Islam dan budaya lokal yang luhur. Lebih dari itu, Nahdlatul Ulama menyuarakan wajah Islam yang damai dan menyejukkan, Islam yang moderat, Islam yang toleran, serta penuh cinta kepada Rasulullah SAW. Sebuah wajah Islam yang tidak menghakimi tetapi merangkul, bukan Islam yang memecah belah, melainkan Islam yang mempersatukan. Kiai Hasyim Asy'ari bersama para ulama yang sepemikiran memahami bahwa tantangan zaman tidak cukup dijawab dengan kemarahan sesaat. Mereka menjawabnya dengan membangun kekuatan ilmu, membentuk jaringan antar ulama, serta menciptakan solidaritas umat melalui organisasi yang terstruktur dan memiliki visi jangka panjang. Inilah bentuk perjuangan yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi strategis dan berlandaskan kedalaman pandangan keulamaan. Lahirnya Nahdlatul Ulama bukan semata-mata hasil dari ketegangan ideologis, tetapi buah dari pandangan jauh ke depan. Kiai Hasyim Asy'ari dan para ulama lain membuktikan kepada dunia bahwa seorang ulama tidak hanya mengajar di langgar atau surau, tetapi juga mampu memimpin peradaban. Kedua, tradisi tidak harus ditinggalkan oleh modernitas, tetapi dapat berjalan berdampingan dan saling memperkaya.
Ketiga, Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta bisa dibela, ditegakkan, dan disebarkan melalui keteladanan, kemuliaan, dan kekuatan organisasi. Kini, hampir 1 abad telah berlalu sejak gejolak besar itu mengguncang dunia Islam. Sejak suara-suara ekstrim sempat menggema, menyerukan pembongkaran makam Rasulullah di Madinah, dunia terus berputar. Namun, di bawah naungan kubah hijau yang ikonik, makam suci itu tetap tegak berdiri, tidak tergeser sedikit pun. Beliau bertahan bukan hanya karena kekuatan militer atau kebijakan politik semata, tetapi karena satu hal yang jauh lebih kuat, yaitu cinta yang tidak pernah padam, yang mengalir dari jutaan hati umat Islam di seluruh penjuru dunia. Dari Afrika hingga Asia, dari Jazirah Arab hingga pelosok Nusantara. Cinta kepada Nabi bukanlah sekedar zikir lirih atau air mata haru dalam sholawat. Ia telah terbukti menjadi kekuatan historis yang mampu menggerakkan perlawanan, menyatukan hati, membentuk diplomasi, dan bahkan melahirkan organisasi besar yang hingga hari ini terus menjadi benteng peradaban. Dan dari bumi Nusantara yang jauh dari tanah Hijaz, namun tidak pernah jauh dari semangat Rasulullah, lahir satu suara jernih yang menyuarakan cinta itu dalam bentuk paling konkret, yaitu Nahdlatul Ulama. Didirikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari dan para ulama pesantren lainnya, Nahdlatul Ulama bukan sekedar organisasi keagamaan. Ia adalah hasil dari ijtihad kolektif, buah dari kegelisahan para ulama terhadap ancaman ganda yang dihadapi umat, yaitu penjagaan fisik dari luar dan deformasi ideologis dari dalam. Di tengah gempuran pemikiran yang ingin memutlakkan satu wajah Islam yang keras, kaku, dan seragam, NU hadir dengan wajah Islam yang penuh kasih, berakar kuat pada tradisi, namun tetap menjawab tantangan zaman. Nahdlatul Ulama tidak lahir untuk memecah belah umat, tetapi untuk merangkul seluruh elemen. Ia tidak hadir untuk menutup ruang dialog, tapi justru untuk membuka cakrawala berpikir umat agar mengenal nilai-nilai tawazun, keseimbangan antara teks dan konteks, antara tradisi dan pembaruan, dalam saat banyak kelompok memilih jalan eksklusif yang penuh curiga. NU menunjukkan jalan tengah yang lembut tapi tegas, sebuah jalan yang tidak kehilangan ruh agama, tetapi juga tidak memusuhi dunia modern. Islam yang membumi namun tetap terhubung dengan langit. Warisan yang ditinggalkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari tidak pernah redup. Beliau menyala dalam santri-santri yang duduk bersila di pesantren, mengkaji kitab kuning dengan penuh hikmat dan ketekunan. Beliau hadir dalam kegiatan tahlilan, maulidan, dan doa-doa bersama yang terus terjaga dari generasi ke generasi. Beliau mewujudkan dalam gerakan sosial NU yang menjangkau pelosok-pelosok negeri, mengulurkan tangan dalam bencana, mendirikan sekolah, rumah sakit, hingga menjadi jabatan perdamaian di tengah konflik. Bahkan kini, diplomasi keagamaan NU telah menjangkau dunia internasional, menyuarakan Islam yang rahmat, damai, dan solutif bagi dunia yang penuh luka dan kegelisahan. Semua itu menunjukkan bahwa warisan Islam yang penuh kasih sayang, yang berakar dalam tradisi ulama dan dipelihara dengan cinta, bukan hanya mampu bertahan tetapi berkembang. Ia tetap hidup meski zaman berubah. Beliau lentur namun tidak patah. Beliau tidak gemang di tengah modernitas, karena akarnya dalam dan dahannya menjulang ke cakrawala zaman. Narasi ini bukan hanya sekedar sejarah. Ia adalah pengingat sekaligus panggilan bahwa mencintai Nabi
bukan cukup dengan pujian yang indah atau sholawat yang merdu. Cinta kepada Rasulullah harus ditunjukkan dalam tindakan nyata, dalam menjaga sunahnya, dalam meneladani akhlaknya, dalam mempertahankan makom dan warisan spiritualnya. Cinta itu harus hidup dalam cara kita menjaga warisan intelektual Islam, dalam semangat untuk melestarikan tradisi yang serat ini, dan dalam tekad mencegah ekstremisme yang kian menggerus ruh agama. Cinta sejati kepada Nabi adalah cinta yang bertindak, dan selama cinta itu terus dijaga, selama sholawat itu terus mengalir dari hati ke hati, makam Rasulullah SAW tetap berdiri. Bukan hanya di Madinah, tapi juga di sanubari umat Islam di seluruh dunia. Kini tugas kita adalah melanjutkan kisah itu, agar kelak generasi berikutnya tahu bahwa kita pernah berdiri membela Rasul kita, bukan hanya dengan air mata, tetapi dengan perjuangan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kebaikan dalam penyampaian ini, maka itu semata-mata datangnya dari Allah. Dan jika ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.